Selamat pagi. Hai Bu. Selamat pagi, Bu. Ah, coba kalian buka kamera kalian dulu dong. Kalau Bu, saya pindahin ke laptop dulu. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah semangat belajar? Apa udah sarapan? Belum. Alhamdulillah Udah sehat. Udah mandi? Udah Bu. Belum mandi, tapi udah sholat. bagus ya Pak ya. Jadi seperti biasa Ibu akan absen dulu. Nyalakan kamera. Nyalakan kamera. Oke. Akhir. Aisyah. Kameranya. Oke, Aisyah. Atika. Oh ya, Atika tadi ngechat Ibu. Katanya dia kurang enak badan. Atika sakit. Aziza. Yasmin tidak ada. Devanti. Hadir Bu. Oke, Devanti. Davin. Tidak. Davin. Tadi sepertinya Davin sudah masuk. Apa Gavin tadi? Dira. Belum ada. Dinda, belum ada. Zaki belum ada. Fitri. Hadir Bu. Fitri. Zaki bersuara biar kedengeran. Hadir, Bu. Zaki ada Bu? Ada. Oh, Zaki Bu, ada. hadir. Ada. Oh iya. Maaf saya. Maaf ya Zaki. Gani. Hadir, Bu. Oke, Gani. Iqmal. Hadir, Bu. Kameranya bisa tidak, Hikmal? Kameranya nggak bisa, Bu. Yuk, oke. Bohong itu, bohong. Iqmal, besok handphonenya dibawa ke sekolahan ya, biar diservis kameranya. Iya, Bu. Ika. Hadir Bu. Kameranya Ika, oke. Intania. Hadir Bu. Oke. Melisa. Hadir Bu. Oke, Melisa. Kameranya oke. Muhammad Kamal. Hadir. Kameranya Kamal. Oh, nggak bisa. Kenapa? Ya, mati. Error, Bu. Restart. Oke. Anam. Jafat Anam. Hadir, Bu. Oke. Argi. Nanda Argi. Hadir, Bu. Kameranya Argi. Oke. Gavin. Tidak ada. Irsyad. Kameranya Irsyad. Oke. Saputra. Put, bangun, Put. Hadir, Bu. Oke. Nadif. Hadir, Bu. Kameranya Nadif. Oke. Nabila. Hadir Bu.
Kameranya Nadila. Nggak bisa, Bu. Laptopnya. Natania. Tidak ada. Noval. Tidak ada. Nurfadia. Nurfadia. Tidak ada. Nurhandini. Nurhandini. Kameranya bisa tidak, Nur? Oke. Asya. Ya. Kameranya masuk. Putri. Hadir, Bu. Oke. Adit. Radit tidak ada. Salsa. Salsa tidak ada. Sasi Kirana. Hadir, Bu. Oke. Syaila. Terus sebenarnya Syaila udah sempat masuk. Siva. Hadir, Bu. Oke. Tori. Hadir, Bu. Kameranya Belum nyala ya? belum. Ini udah nyala, Bu. Oh, mungkin error kali ya, Ibu. Di Ibu tidak nyala soalnya nggak apa-apa ya udah. Oh, ada tuh baru nyala. Vino. Hadir terus, Bu. Oke, Vino. Tadi sepertinya Dinda ya, apa Dira gitu. Dinda, Dira, tadi sepertinya kalian sudah masuk. Dinda, Dira. Oh ya, Dinda. Kameranya Dinda, Ibu mau absen. Sudah, Bu. Nih. Kalau Dira belum. Hadir, Bu. Nah, Dira kameranya coba bisa tidak? Kamera nggak bisa nyala, Bu. Oh, ya. Oke. Kalian sudah buka Google Classroom kan? Ada notif kan? Boleh share saya nggak, Bu? Kenapa? Tahu, Bu. Kenapa Syafaat? Terdengar kok. Kalian sudah dapat notif Boleh di share saya nggak, Bu? Google Classroom? Kenapa? Oh, ada. Oke, mantap. Kalian sudah dapat notif di Google Classroom kan? Nah, kalian sudah absen? Jangan lupa absen yang di Google Classroom. Absennya Vino. Vino nih sering nih yang lupa absen. Padahal kamu ikut pembelajaran, Vino. Kenapa kamu tidak absen? Vino paling sering. Habis itu, kalian sudah lihat belum? Kita tuh akan mempelajari mengenai apa sih? Permintaan dan penawaran uang. Dari permintaan dan penawaran uang. Iya, jadi kita hari ini akan mempelajari mengenai permintaan dan penawaran uang. Sebentar, Ibu presentasikan dulu. Nah, kalian tahu tidak sih kenapa kalian mempelajari permintaan dan penawaran uang? Apa sih tujuan pembelajaran? Apa sih tujuan kalian mempelajari permintaan dan penawaran uang? Ada yang tahu? Tujuan kalian mempelajari permintaan dan penawaran uang? Biar paham ini, Bu. Kurs Biar mata uang paham. sekarang, Bu. Iya, Vino apa? Sebutkan Biar namanya apa? ya. Oh, Vino, kelas 11 IPS 1. Ya. Biar ini kali, Bu, biar kita paham tentang kondisi mata uang dunia juga, tentang kurs juga kan. Tumben. Nah, udah.
Oke, terima kasih Vino. Ada lagi? Udah segitu aja, Mbak. Oke, jadi itu sebenarnya biar kalian tahu apa itu permintaan uang, penawaran uang juga, faktor-faktor permintaan uang juga. Tuh, yang dijawab Vino juga benar ya. Karena kan luar negeri kan juga berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran uang di Indonesia gitu kan. Nah, jadi kalian akan mengetahui mengenai faktor-faktor permintaan juga, terus teori-teori permintaan dan penawaran uang. Nah, ini nanti ada perhitungan juga, cuma sedikit kok, ada 2 rumus saja. Vino jangan kapok ya sama hitung-hitungan, yang lainnya juga. Ibu tuh kalian agak anti dengan hitung-hitungan ya. Jadi nanti pas hitung-hitungan siapkan kertas, kita akan menghitung. Oke. Oh ya, sebelum masuk ke permintaan dan penawaran uang, kalian tahu nggak sih apa itu uang? Tahu tidak apa itu uang? Uang. Siapa yang jawab? Sebutkan namanya. Siapa? Uang adalah Uang itu ini juga bisa. alat transaksi pembayaran, Bu. Iya, siapa namanya? Sebutkan dulu namanya ya. Sasi Kirana. Sasi. Iya, terus yang cowok tadi Kirana mengatakan uang sebagai alat pembayaran ya. Terus Iya, Bu. yang cowok siapa namanya? Ibu, halo. Iya, halo. Iya, kamu. Iya, saya Intan. Iya, Alat Intan. tukar, Ibu. Sebagai alat tukar. Maaf, Intan, suara kamu putus-putus. Kenapa? Sebagai alat tukar, Bu. Ada. Terima kasih, Intan. Iya, benar. Kata Kirana dan Intan sebagai alat pembayaran dan alat tukar. Jadi, uang itu secara umum diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran dan atas barang atau jasa dan sebagai alat tukar ya. Nah, selanjutnya mengenai teori permintaan uang. Nah, jadi apa itu permintaan uang? Ada yang tahu permintaan uang? Kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai, Bu. Siapa namanya? Fitri. Fitri. Terima kasih, Fitri. Jadi, dari permintaan uang merupakan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Nah, setiap masyarakat pasti kan dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan uang kan. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan uang tunai. Sebentar. Gavin, Noval. Oke, dilanjut. Nah, permintaan dan penawaran uang saling berinteraksi atau berkaitan di pasar uang untuk menentukan harga dan kuantitas uang. Jadi, jika permintaan uang melebihi, nah di sini juga nih keterkaitannya apa sih? Nah, jika jumlah permintaan uang melebihi jumlah penawaran uang, maka akan mengalami gejala deflasi. Jadi, kalau misalnya inflasi deh, kalau kalian ingat-ingat inflasi. Inflasi itu ketika harga barang-barang naik kan, lalu inflasi ketika jumlah uang beredar itu banyak. Jadi, inflasi itu ketika jumlah uang beredar terlalu banyak. Nah, sedangkan kalau deflasi itu ketika harga-harga turun dan jumlah uang beredar itu sedikit, jadi jumlah permintaan uangnya lebih melebihi daripada jumlah uang beredar atau jumlah penawaran uang, seperti itu. Nah, sebaliknya, jika jumlah permintaan uang lebih rendah, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, lebih rendah dibandingkan jumlah penawaran uang, maka akan mengakibatkan gejala inflasi. Seperti itu, jadi kebalikannya deflasi sama inflasi seperti itu. Karena kan minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai inflasi ya, jadi kalian pasti tahu dong, apa sih keterkaitan antara
indeks harga, inflasi, dan dan permintaan dan penawaran uang. Ada yang mau menyimpulkan? Jadi kalau dilihat dari ini nih sekarang, jadi keterkaitannya apa sih gitu dari pembelajaran kita yang lalu dengan yang sekarang? Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Halo? Ibu kira hotspot ibu mati loh. Ini ibu jadi ngeliat HP. Halo? Hotspot ibu nyala kan? Kalian masih tersambung kan ke ibu? Masih, Bu. Irsyad, coba. Kalau dilihat dari yang tadi. Nih. Nggak tahu, saya masih baca-baca, Bu. Belum Ada lagi yang lain. Gimana Bu tadi maksudnya? Nih. Kan kalau kita lihat nih, dalam permintaan uang dan penawaran uang, kalau misalkan permintaan uang lebih rendah dibandingkan jumlah penawaran uang atau jumlah uang beredar, maka akan mengakibatkan gejala inflasi gitu kan, atau kalau sebaliknya itu deflasi. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari inflasi kan, dan minggu lalunya lagi atau 2 minggu lalu kalian mempelajari mengenai indeks harga. Nah, ini udah ada kelihatan nih. Nah, ibu mau menyimpulkan. Jadi hubungan pelajaran kita sekarang dengan yang lalu-lalu itu apa sih? Ada yang mau menyimpulkan? Ini udah ada jawabannya sebenarnya. Ibu mau kalian menyimpulkan aja gitu. mana tuh? Iya, apa? Jawabannya mana? Aduh, jadi iya. Enggak. Siapa namanya? Intan. Oh, Intan, ya suaranya putus-putus. Kenapa Intan? Kalau menurut saya hubungannya sama yang pelajaran inflasi itu kan ini penawaran permintaan uang. Kalau misalnya permintaannya apa ya kata-katanya? Kalau permintaannya melebihi jumlah uangnya, jumlah penawaran, maka kita tuh bakal mengalami deflasi. Tapi kalau misalnya uangnya itu rendah permintaannya, bakal ada inflasi. Iya, karena minggu lalu kita udah mempelajari inflasi ya. Jadi ada keterkaitan dong dengan minggu lalu, dan inflasi juga ada keterkaitan dengan indeks harga kan. Nah, seperti itu. Betul. Ini yang cowok betul-betul aja ya. Lanjut. Nah, dalam teori permintaan uang itu ada teori uang statis. Apa itu uang statis? Pernah dengar nggak teori uang statis? Coba kalian jawab, pernah dengar atau tidak? Belum. Pernah dengarnya nggak? Statis, Bu. Belum. Oke, jadi teori uang statis ini teori mengenai nilai uang. Jadi mengenai nilai uang. Jadi mengapa uang bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Terus bagaimana uang tersebut bisa beredar. Jadi ini masih belum mengenai teori perubahan uangnya. Jadi belum mengenai teori perubahan permintaan uang. Jadi masih yang kenapa uang diterima masyarakat seperti itu. Nah, yang pertama ada teori metalisme. Ada yang tahu teori metalisme? Ini mungkin teori-teori permintaan uang, teori uang statis agak asing ya di telinga kalian ya. Baru mendengar mungkin. Ada yang tahu teori metalisme? Sepertinya sebenarnya di buku ada. Ibu, Kalau kalian, ya. saya Nurhandini. Ya. Mau jawab. Menurut teori metalisme, uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Oke, terima kasih Nurhandini. Sama-sama, Ibu. Jadi teori metalisme ini, uangnya itu bersifat barang ya, ini kayak ini.
Terus nilainya sama dengan logam yang dijadikan uang. Nah, jadi bahan dasarnya itu dan nilainya itu sama dengan logam yang bernilai tinggi. Jadi nilainya tinggi ini untuk teori metalisme. Nah, selanjutnya teori konvensi. Ada yang pernah dengar teori konvensi atau lihat atau baca-baca di buku? Ya Bu, Kenapa? saya Zaki Musawir. Oke, Zaki. Itu sesuai perjanjian Iya, perjanjian dengan siapa? untuk memakai suatu benda dalam pertukaran. Oke, terima kasih Zaki. Jadi, seperti yang kata Zaki ya, perjanjiannya perjanjian apa sih gitu kan. Nah, perjanjiannya tuh, jadi dalam teori konvensi ini, uang itu dapat diterima di masyarakat gitu, untuk mempermudah pertukaran. Nah, seperti kan uang kan digunakan untuk sebagai alat tukar, terus sebagai transaksi gitu untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada teori nominalisme. Ada yang tahu teori nominalisme? Saya Bu. Ada dua. Satu-satu dulu, siapa yang mau duluan? Aisyah duluan nggak apa-apa kok. Yaudah Aisyah. Teori nominalisme itu uang diterima berdasarkan nilai pertukarannya, yaitu daya belinya. Oke, terima kasih Aisyah. Kalau tadi satu lagi siapa? Nadila Bu. Ya, Nadila. Uang diterima oleh masyarakat karena berguna dan langka. Oke. Terima kasih Aisyah dan Nadila. Iya Bu. Jadi uang ini diterima tadi untuk jawaban Aisyah ya, karena nilai pertukarannya atau jumlah nominalnya. Nah, dari nilai barang itu tadi yang dikatakan oleh Nadila itu apa tadi? Nadila jawabnya? Berguna dan langka Bu. Ya, berguna dan langka. Jadi uang itu bernilai, memiliki nilai gitu kan, jumlah nominal, dan nilai itu tertera pada, dan nilai dari uang itu, jumlah nominalnya itu tertera di sebuah benda atau uang tersebut, seperti itu. Jadi uang itu bernilai dan nominalnya tertera di benda tersebut. Nah, yang keempat, teori kenegaraan. Ada yang pernah dengar? Teori kenegaraan. Like Bu. Tes 1, 2, 3. Masuk. Ini tuh sepertinya kalau misalnya direkam, jadinya internetnya agak error. Maaf ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Tadi Ibu sampai mana? Teori negara, Bu. Iya, teori kenegaraan. Ada yang mau menjawab atau tidak? Saya, Bu. Iya, siapa kamu? Suaranya kecil. Devanti, Bu. Oke, Devanti. Alat bayar atau alat tukar ditentukan oleh negara berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Oke, terima kasih Devanti. Jadi,
Jadi, teori negara ini, kenegaraan. Teori kenegaraan ini, jadi uang itu ditentukan atau negara yang menetapkan uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Jadi, uang itu berdasarkan, tadi yang Devanti katakan itu berdasarkan oleh undang-undang gitu kan. Jadi ditetapkan oleh undang-undang yang diterbitkan oleh negara, gitu, yang ditetapkan oleh negara. Seperti itu. Lanjut karena teori-teori agak membingungkan. Lanjutnya, teori kuantitas David Ricardo. Nah, ini udah mulai kehitung-hitungan. Ayo mulai siapkan kertas. Tapi kalau David Ricardo itu ada sambungannya dengan Irving Fisher. Jadi nanti hitung-hitungannya mengenai teori kuantitas Irving Fisher saja. Benar nggak sih kata-katanya? Ya begitu. Nah, jadi teori kuantitas David Ricardo. Nah, menurut teori ini, kuat lemahnya uang sangat bergantung pada. Kenapa? PPT-nya hilang. Ibu. Iya, Bu. Sebentar, Ibu ulang lagi ininya ya. Nyata Ibu belum presentasiin. Nah, teori kuantitas David Ricardo ini, jadi menurut teori ini, kuat lemahnya uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang berubah, maksudnya uang beredar menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang menurun setengah dari jumlah, dan juga sebaliknya, kalau jika jumlah uang malah menurun, ya menurun gitu, maka nilai uang akan naik gitu, setengah dari semulanya, seperti itu. Jadi jumlah uang beredar ini sangat berpengaruh dalam teori ini. Nah, teori ini rumusnya M sama dengan K dikali P, atau P sama dengan 1 per K dikali M. Jadi ini sama aja ya. Untuk mencari jumlah uang beredar itu yang ditanya tuh P-nya. Jadi dibikinnya P sama dengan. Jadi ini sama aja kayak misalnya kalian di kelas 10 udah ada materi yang harga keseimbangan. Kalian tahu kan kalau misalnya di matematika juga ada yang pindah sama dengan itu loh. Berarti kan ini K pindah ke kiri itu jadinya dibagi kan. Kan rumus awalnya M sama dengan K kali P. Kalau K pindah ke kiri ini K awalnya perkalian, pindah ke kiri jadinya pembagian. Nah, jadi itu sebenarnya kalian harus ingat juga, harus tahu hitungan matematika. Jadi sangat diperlukan. Jadi untuk mencari dalam teori ini jumlah uang beredarnya yang dicari itu P-nya. Nah, jadi M itu jumlah uang, K itu pembanding tetap atau konstanta, P itu tingkat harga. Lanjut, teori kuantitas atau Irving Fisher. Nah, teori Irving Fisher ini memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Jadi, di rumus ini, Irving Fisher itu ada V-nya. Ada kecepatan peredaran uang. Dan keterangannya nih, M itu jumlah uangnya, V ya sama aja V, atau V itu kecepatan peredarannya, P itu tingkat harganya, dan T itu jumlah transaksi. Nah, jadi di sini ada kecepatan peredarannya dan jumlah transaksi. Jadi V sama P-nya. Kalau M sama P-nya itu sama. P sama T-nya itu seperti itu. Nah, coba kita ke latihan soal ya. Ini ya tinggal MP sama dengan PT. Nah, kalau misalnya ini diketahui nih, contoh soalnya, jumlah uang beredar 200 juta. Kecepatan peredaran uang, jadi M-nya 200 juta. Kecepatan peredaran uang itu P-nya 0,5. Dan jumlah transaksinya T-nya
itu 500.000. Berapakah nilai uangnya? Ini yang ditanya P-nya ya, nilai uang. Tingkat harga atau nilai uang, itu yang ditanya P-nya. Oke, coba kalian hitung. Tadi rumusnya MV sama dengan PT. Ini kalian diem-diem sambil ngitung kan ya? Kok tumben jadi diem banget nih anak-anak? 400 Bang. Siapa namanya 400, Vino? Bang. Vino ya? Argi. Oh, Argi. 400 bukan? 200. Coba dulu ya. Kan nanya. Dapat 400 dari mana, Argi? Coba kamu hitung dulu. Udah salah. 200, Bu. Males. Berapa? 200. 200 Siapa namanya? Ya, Zaki. Zaki sama Fitri. Fitri. Argi jawabannya 200 ya. Kenapa 200? Nah, ini sama aja kayak tadi. Seperti tadi. T-nya dipindahin ke kiri. Karena T di P itu perkalian, di sebelah kanan itu perkalian, pindah ke kiri jadi pembagian. Ini sama aja MV per T gitu, MV per T. Jadi P sama dengan MV per T. Nah, kita isi M-nya itu 200 juta dikali P-nya 0,5 per 500.000. Boleh kalian kali dulu. Boleh kalian bagi dulu, karena kalau pembagian perkalian, kalau tidak di dalam kurung itu sama aja. Seperti itu. 200 juta dibagi 500.000 juga bisa. Seperti itu. Jadi jawabannya 200. Terima kasih Fitri dan Zaki yang sudah menjawab dengan benar. Terima kasih Argi yang mencoba untuk menjawab dengan benar. Yang selanjutnya, jika uang naik 2 kali lipat, tetapi faktor-faktor yang lain itu tetap itu. Berapakah nilai uangnya? Kalau naik 2 kali lipat, berapakah nilai uangnya? Bagaimana 400 cara? ya, Bu? Iya, 400. Siapa namanya? Sasi Kirana. Gigi. Bener jawaban gua. Iya, Ri. Bener. Di sini kalau 2 kali lipat. Kamu Enggak, lihat Bu, di tadi itu Agi ya? masuknya nomor 2, Bu, yang B. Jawabnya mungkin. Oh, iya ya. Mungkin Argi sudah melihat jawabannya ya. Di PPT Udah, atau ada, Bu. PPT yang Udah cat, di udah. PPT Ibu kirim? Udah. Iya, ada. Ibu tuh maunya kalian mencoba ngitung dulu. Ibu maunya kalian mencoba ngitung. Jadi maksudnya pas lagi ulangan harian, pas lagi PTS itu kalian bisa gitu loh. Jadi ya dicoba dulu. Kalau misalnya matematika tuh kalau kalian tidak mencoba nggak bakalan bisa. Tidak bakalan bisa. Ini Gitu. matematika. Contoh. Nah, Ibu ngomong kayak gini karena Ibu suka matematika dan orang tua Ibu guru matematika. Iya, bikin soal baru aja, Bu, jangan pakai contoh. Itu contoh bukan golongan kami. Bukan golongan kami. Oke, sekarang nih, ini karena teori ya. Jadi kalian harus pakai matematika. Oke. Jadi M-nya itu karena peredaran uangnya kan naik 2 kali lipatnya. Jadi M-nya itu dikali 2 dulu. Dikali 2 dulu nih semuanya ya. Dikali 2 dulu, nanti setelah M-nya dikali 2 baru kalian masukkan lagi ke rumus awal. M V sama dengan PT. Jadi V sama T-nya itu tetap. Nah, M V sama dengan PT. Nah, M-nya itu jadi 400 juta. Jadinya hasilnya itu 400. Seperti itu. Ingat-ingat ya. Kalau misalnya naik 2 kali lipat, itu peredarannya dikali dulu. Lanjut. Contoh soal selanjutnya. Ini sama, tapi agak-agak beda dikit. Pada 2014, jumlah uang yang beredar di Indonesia 50 miliar rupiah. Kecepatan peredaran uang pada tahun tersebut 4 kali lipat. Dan barang yang dijual sebanyak 10 juta unit. Nah, pada 2015, dengan jumlah uang beredar dan barang yang dijual dengan sama, kecepatannya bertambah. Nah, ini yang beda itu di V. V-nya.
Nah, berapakah tingkat harga pada 2014 dan 2015? Kita hitung dulu dong di 2014. Jadi kecepatannya itu yang 2014 itu 4. Nah, coba kalian hitung dulu deh, walaupun udah ada di PPT yang ibu kirim, coba kalian hitung. Berapa jawabannya? Halo? Halo, ha? 11 IPS 1. Tes 1, 2, 3. 20.000. Iya, siapa namanya? Kamu masih ngantuk ya? Laki. Zaki. Kenapa kamu malas sekali, Zaki? Oke. Abu. Jadi 50 miliarnya tadi itu dikali 4. M-nya 50 miliar kali 4 sama dengan P dikali 10 juta. Ini sama aja sama yang kayak tadi. Sama seperti tadi. Nah, jadi semuanya dikali dulu, baru. Nah, kalau P-nya mau jadi 1. Ini kan nominal P-nya kan ada 10 juta ya. Kalau P-nya jadi 1, kita apain? Apakah dikali, apa dibagi, apa dikurang P-nya? Ada yang tahu? Ini ibu baru ngajarin anak kelas 10 loh hitung-hitungan ini. Ayo. Dibagi. Iya, dibagi berapa? Dibagi 10 juta. Oke. 100 miliarnya dibagi 10 juta. Iya, jadi semuanya dibagi 10 juta ya. Jadi P-nya dibagi 10 juta dan 200 miliarnya dibagi 10 juta. Jadi hasilnya ini karena ibu P-nya di sebelah kanan, jadi 20.000 sama dengan P, atau P sama dengan 20.000. Nah, kalau pada tahun 2015, naik 6 kali lipat. Nah, di sini ibu mau memberikan ini. Lah, tadi kan katanya naiknya 6 kali lipat gitu. Kok di sini 10 lipat sih? Ada yang tahu kenapa? Ditambah sama teman 4. Siapa nih? Nurhandini. Yang cowok siapa? Yang cowok siapa? Yang cowok siapa? Yang cowok siapa? Saya cowok, Bu. Yang tadi yang jawab maksudnya. Torik. Torik putus-putus ya Torik ya? Nopal, Bu. Oh, Noval, astaga. Novel Dias, Bu. Makasih Noval, maaf ya Noval. Cukup tahu aja, sahabat. Gak apa-apa lah Noval ya. Soalnya kalau misalnya ibu presentasi, tidak terlihat ininya. Kalian ngomong tuh tidak terlihat, jadi kalian harus menyebutkan nama ya. Nah, jadi di sini seperti tadi. Nah, yang dijawab oleh Noval, ditambah ya dari sebelumnya. Nah, karena sebelumnya kan peredaran uang 4 kali. Nah, pada tahun 2015 naik lagi. Bertambahnya tuh 6 kali lipat. Jadi dari awalnya 4 kali lipat, naik lagi jadi 6 kali lipat, jadinya itu 10 kali kecepatannya gitu. Seperti itu. Nah, ini hitung-hitungannya sama. Kalau kalian udah tahu lah MV sama dengan PT itu nanti dimasukin, kalian bisa ngitung. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke teori Keynes. Apa itu teori Keynes? Apa itu teori Keynes? Tes. Ada kok. Halo. Kalian kalau teori-teori mupeng ya. Maksudnya puyeng gitu. Jadi teori Keynes ini menurutnya penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh
tiga motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Nah, nanti akan dibahas di selanjutnya nih. Di permintaan ada faktor-faktor. Nah, ini tuh motifnya tuh ada motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Seperti itu. Nah, nanti di penawaran juga akan dijelasin uang ditentukan oleh Bank Sentral. Tahu tidak Bank Sentral Indonesia apa sih? Bank Sentral Indonesia apa? Oke, benar, Bank Indonesia. Lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Tadi udah ada bocoran tuh. Apa aja tadi? Ayo. Masih ingat tidak? Motif transaksi sama motif berjaga-jaga, Bu. Iya, motif transaksi, spekulatif, berjaga-jaga. Nah, nanti ada tambahan juga tingkat harga, suku bunga, dan meningkatnya produksi barang atau jasa. Tadi siapa namanya? Fitri ya? Iya, Bu Fitri. Oke. Nah, yang pertama, ada kurva, tapi kurvanya mudah kok, tidak susah. Yang pertama itu motif transaksi. Ada yang tahu tidak kenapa motif transaksi itu yang mempengaruhi permintaan uang? Ayo, kalau kalian nih membutuhkan uang karena untuk bertransaksi kan? Iya. Nah, jadi begitu. Benar, Bu. Jadi Bener. pastinya motif transaksi itu mempengaruhi permintaan uang karena kan kita kan membutuhkan untuk suatu transaksi seperti itu untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk pemenuhan kebutuhan yang seperti bahan pokok, listrik, dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari kurvanya, kita lihat kurvanya nih, Y-nya pendapatan. Nah, terus yang horizontal itu uang atau M. Kenapa motif transaksi ini Y-nya pendapatan? Karena nih, kalau misalnya kalian mendapat uang jajan lebih, pasti kalian mau belanja lebih banyak kan? Jadi sesuai dengan pendapatan kita. Misalnya uang jajan kalian, kalau ini di contohnya, awalnya tuh minggu lalu nih misalkan. Minggu lalu kalian dapat uang jajan cuma 5.000. Lalu tiba-tiba minggu ini orang tua kalian membeli. Kenapa? Orang tua kalian memberikan uang jajan yang lebih gitu. Seperti itu. Jadi ini pendapatan sangat berpengaruh pada permintaan uang. Lanjut. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Nah, motif berjaga-jaga ini apa sih? Kenapa motif berjaga-jaga mempengaruhi permintaan uang? Ayo dong, coba kalian ngomong. Ini masih kehidupan sehari-hari nih. Kenapa? Sama aja, Bu, nggak ada bedanya. Karena kalau tidak ada uang kita tidak bisa beli sesuatu. Berjaga-jaga nih. Emang kalian tidak nabung atau ada uang yang kalian sisihkan gitu? Ada, Bu. Untuk kebutuhan masa depan, Bu. Itu Bu buat kebutuhan tiba-tiba, Bu. Kebutuhan Ya. darurat. Mendadak. Oke, semuanya jawab ya. Betul banget, Bu. Rame nih, Ibu suka nih kalau rame ini. Gitu dong, rame. Nah, jadi motif berjaga-jaga seperti yang tadi yang telah kalian semua katakan. Jadi, uang. Kenapa kita membutuhkan uang? Meminta uang atau permintaan uang itu untuk berjaga-jaga. Kalau misalnya tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak gitu kan. Jadi itu seperti yang tadi nih pendapatannya tinggi. Ini penjelasannya seperti yang tadi motif transaksi ya. Seperti itu. Kalau lihat dari kurvanya. Jadi kalau kalian punya uang, lebih baik dijaga-jaga atau diaman-aman lah kalau misalnya kalian tidak perlu jajan yang terlalu itu. Oke? Nabung buat dapur. Kenapa? Pakai seperlunya. Iya, pakai seperlunya. Nah, yang selanjutnya ada motif spekulasi. Motif spekulasi ini apa sih?
spekulasi. Ayo, kok ada suku bunganya gitu. Kalau misalnya spekulasi nih. Jadi, dalam motif spekulasi nih, misalnya kita lihat-lihat dulu nih. Peluang ekonomi yang ada. Yang untung di masa mendatang gitu kan kita berspekulasi gitu. Oke, untung juga nih di sini gitu. Nah, contohnya tuh kalian di sini tuh membeli saham. Reseller maksudnya? Kenapa? Reseller. Reseller. Maksudnya? Ya. Jadi kan barangnya limited edition. Kita beli sekarang. Ntar tahun depan kita jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Soalnya kan barangnya udah mulai langka kayak gitu. Boleh. Oh. Siapa namanya? Yanto. Hah? Yanto. Yanto. Oh, Argi. Nanda aja, Nanda. Yanto. Nanda. Nah, jadi motif spekulasi ini seperti yang tadi dikatakan oleh Argi. Jadi kita belinya sekarang, nah nanti suatu saat akan kita jual gitu. Nah, sama seperti kalau kita beli saham, kita beli saham nih, nanam saham. Suatu saat kan kita pasti berspekulasi akan mendapatkan keuntungan yang lebih dong. Kalau misalnya kita jualnya pada saat keadaan saham tuh lagi naik gitu. Wah, lagi naik, keuntungannya bakal naik gitu juga kan. Seperti itu. Nah, di sini suku bunga. Kenapa di motif spekulasi ini ada suku bunga? Kalau kalian lihat kurvanya nih, yang awalnya itu M0 sama P0. Nah, kenapa kalau kalian lihat kurvanya nih, suku bunga naik, malah M-nya atau permintaan uang malah semakin menurun. Karena pada suku bunga naik nih, kita akan lebih memilih untuk menabung di bank. Karena lebih untung, lalu juga kalau misalnya pasti menabung di bank itu akan lebih untung gitu kalau suku bunga naik seperti itu. Jadi, di teori ini, saat suku bunga naik, malah permintaan akan uang itu menurun. Tes, apakah Ibu error lagi? Tidak. Iya, Bu. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk suku bunga, apakah mengerti untuk motif spekulasi? Tidak. Tidak ngerti. Tidak nge-lag, Bu. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang ada lagi tingkat harga. Tahu nggak kenapa tingkat harga tuh mempengaruhi permintaan uang? Ayo di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya tingkat harganya naik, misalnya harganya lagi tinggi nih, kalian pasti membutuhkan lebih banyak uang kan? Ya nggak? Ya kan? Iya, tidak. betul. Iya. Jadi itu tingkat harga mempengaruhi permintaan uang seperti itu. Nah, selanjutnya tingkat suku bunga. Nah, ini yang sudah dijelaskan yang tadi ya. Ada yang masih ingat tidak kenapa tingkat suku bunga mempengaruhi permintaan uang? Ayo. Ada yang masih ingat tidak? Ayo. Kan kita dapat uang, Bu. Kenapa? Dapat uang dari suku bunganya. Ya, kenapa? Putus-putus suaranya. Intan ya? Nggak, Bu, Devanti, Bu. Oh, Devanti. Iya, Devanti. Kan kalau misalnya ada suku bunga, kita dapat uang lebih. Jadi permintaannya terhadap uang tuh lebih menurun gitu. Kan dapat uang lebih. Ibu. Sekarang nge-lag lagi. Nge-lag ya? Uang suku bunga tuh kayak kita naruh di bank bukan sih, Bu? Tadi Devanti lagi jawab juga ya. Maaf tadi Ibu habis keputus lagi. Ya, Devanti sama siapa cowoknya? Ini Anam. Oh, Ana. Iya, Iya, Devanti tadi. Maaf ya, Anam. Devanti dulu. Iya, kenapa Iya. Oke. Devanti tadi coba ulang. Ibu tidak mendengar. kan kalau suku bunga kita dapat uang itu dari bunganya. Jadi
permintaan terhadap uangnya jadi menurun. Kan kita malah dapat, bukan harus mengeluarkan lebih banyak. Iya. Terima kasih Devanti. Kalau Anam? Kayak kita tuh naruh di bank, iya kan sih Bu? Kenapa? Pada tingkat suku bunga gitu Bu, yang rendah. Terus ya Iya. masyarakat akhirnya meminjamkan uang di bank. Kayak kita naruh, kayak kita, aduh masih, lalu Bu, kayak kita nabung di bank gitu, makanya ada suku bunga, iya sih, iya kan? Iya, saat suku Iya bunga dong. naik, kalau kita nabung di bank akan lebih untung gitu. Jadi ngapain permintaan uangnya? Ngapain kita membutuhkan uang lebih banyak gitu? Kalau bahasa itunya ya. Seperti itu ya Anam ya. Oke. Terima gaji Bu. Iya, terima. Yang selanjutnya itu meningkatnya produksi barang atau jasa. Nah, kalau misalnya meningkatnya produksi barang atau jasa, pasti kan kita membutuhkan uang lebih banyak ya kalau misalnya kita ingin menambah produksi gitu. Nah, jadi pasti membutuhkan uang lebih banyak seperti itu. Lanjut. Masuk ke teori penawaran uang. Wah, udah jam segini. Ayo kita buru-buru sekarang. Penawaran uang. Penawaran uang, ya udah ada jawabannya. Penawaran uang apa? Ayo coba, walaupun tadi sudah ada intipan jawaban. Tadi kan permintaan uang. Nah, penawaran uang apa? Iya. Iya. Jumlah uang beredar dalam suatu perusahaan. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Terima kasih Aisyah. Jadi, penawaran uang adalah tadi yang seperti dikatakan oleh Aisyah, jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian. Jadi, kalau permintaan kan tadi kan kita kan permintaan terhadap uang gitu kan. Maksudnya berapa uang yang dibutuhkan gitu dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau penawaran uang itu jumlah uang beredar atau yang dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, di sini mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral itu terdiri dari uang kertas dan uang logam. Kalian pasti punya lah di dompet, kalian juga pasti pernah pegang, kalian pasti pernah lihat. Mata uang kita itu rupiah dan uang yang dalam peredaran itu uang kertas dan uang logam. Seperti itu. Nah, uang beredar adalah semua jenis uang yang ada dalam perekonomian. Nah, kalian tahu tidak sih jenis-jenis uang itu apa saja? Ada yang tahu? Abang jenis-jenis apa? Jenis-jenis uang. Putus-putus ya. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang. Kalian tahu tidak jenis-jenis uang? Tadi udah Ibu kasih tahu jawabannya. Ada uang kertas, ada uang logam, ada uang apa lagi? Uang giral. Karta. Iya, uang karta, uang giral. Uang digital ini. Kenapa? Kenapa? Tadi ada yang nanya. Uang digital juga termasuk gak, Bu? Iya, uang giral termasuk jenis-jenis uangnya. Nah, ini kan ada nih mata uang dalam peredaran plus uang giral pada bank-bank umum. Nah, kalian tahu tidak sih? Ibu tiba-tiba terpikir aja gitu kan. Uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak? Uang bernilai penuh dengan uang yang tidak bernilai penuh. Belum. Nah, kalau uang bernilai penuh itu saat uang yang nilai bahannya sama dengan nilai nominal. Contohnya itu uang logam. Nih, Ibu sekarang lagi megang uang logam. Kelihatan tidak? Iya, kelihatan. Kalau boleh kalian pegang-pegang nih uang kalian sendiri. Kalau kalian lihat nih 200 sama 500. Lihat dari bahannya nih ya. Bahannya kan pasti lebih dibutuhkan lebih banyak bahan yang 500 kan, 500 rupiah.
Jadi sesuai dong dengan nominalnya gitu. Nominalnya tertulis 200 rupiah dan yang ini tertulis 500 rupiah. Pasti nominal sama bahannya sama gitu. Nah, kalau kalian lihat uang 1000, walaupun uang 1000 lebih kecil daripada uang 200, tapi dia memiliki ketebalan yang lebih tebal gitu, lebih berat. Nah, jadi itu yang uang bernilai penuh. Kalau misalnya uang yang bernilai tidak penuh, uang bernilai tidak penuh itu seperti uang kertas. Nah, bahannya dari kertas, itu kan. Nah, pembedaannya cuma di nominalnya doang. Jadi, uang yang tidak penuh itu pada saat bahan dasarnya tidak, maksudnya lebih kecil atau tidak sesuai dengan nominal yang tertera, gitu kan. Kalau misalnya dilihat nih, kertas kan sama aja kan, bahan kertas itu sama. Nah, tapi tulisan nominalnya, warna-warnanya dari uang 20.000 dan sebagainya kan itu kan berbeda-beda gitu, nominalnya berbeda, seperti itu. Ini tambahan aja sih. Oke. Oh, jadi Kenapa? kalau Ya. Iya, kalau apa? enggak tadi apa Bu? Ya, apa sih? Tadi Bu jelasin apaan? Ya, uang nominal. Uang bernilai penuh sama Oh, uang nilai tidak iya, bernilai. kalau nilai yang bernilai penuh itu kayak seperti logam yang bentuknya itu kayak tebal, sedangkan yang bernilai rendah itu Tidak seperti penuh. kertas yang Iya. Sebenarnya sih kan kalau misalnya kita lihat, ini perbandingan aja kan. Kalau kalian lihat ini kan kalau misalnya 200 sama 500, jadi tuh pokoknya yang bernilai penuh itu jumlah nominalnya dengan bahannya itu sama, bahan logamnya ini sama gitu kan. Maksudnya bahan dalam pembuatan uangnya itu sama gitu. Setara. Seperti itu. Ini tambahan aja kok. Nah, selanjutnya teori penawaran uang tanpa bank. Jadi di teori penawaran ini ada teori penawaran uang tanpa bank. Nah, teori penawaran uang tanpa bank ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Jadi kalau standar emas itu pada saat emas merupakan satu-satunya alat pembayaran. Seperti itu. Jadi teori penawaran uang tanpa bank itu dengan menggunakan sistem standar emas gitu, pada saat emas merupakan satu-satunya alat pembayaran. Dulu sebelum ada logam dan uang kertas, setelah barter, itu ada penetapan uang emas ya. Jadi uang itu jadi satu-satunya alat pembayaran itu emas, seperti itu. Nah, jadi jumlah uang yang beredar atau jumlah uang yang ditawarkan sesuai dengan ketersediaan atau banyaknya emas dalam masyarakat, seperti itu. Nah, kalau standar-standar yang digunakan sekarang, yang ada standar kertas dan standar logam. Nah, standar kertas seperti tadi yang Ibu katakan, jadi kertas, ini uang kertas, itu merupakan alat pembayaran yang sah gitu. Jadi standar itu tuh, kalau misalnya dibilang standar, kalau tadi kan standar emas, berarti alat pembayarnya menggunakan emas. Kalau ini standar kertas, itu alat pembayarannya menggunakan kertas. Nah, kalau standar logam, alat pembayarannya menggunakan logam. Nah, standar logam ini ada dibagi dua, standar monometalisme dan standar bimetalisme. Nah, standar monometalisme itu saat suatu negara menggunakan logam mulia sebagai standar uangnya, seperti itu. Kalau bimetalisme, saat ini ada sebagai memakai emas sebagai standar uang dan perak. Jadi kalau standar bimetalisme ini logamnya memakai emas dan perak. Seperti itu. Kalau yang tadi monometalisme saat negara itu menggunakan logam mulia, seperti itu. Ya, ini teori-teori memang agak puyeng, agak meribetkan. Yang selanjutnya, teori uang modern. Nah, di sini teori uang modern, pada perekonomian modern, sumber terciptanya uang beredar atau yang mengajarkan uang itu kan bank sentral. Nah, kita udah tahu kan tadi kan. Jadi bank sentral ini atau Bank Indonesia yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan ataupun mengedarkan uang. Nah, sekarang kita kan penawar uangnya juga sudah modern, jadi bank sentral yang melakukan, atau Bank Indonesia. Nah, bank sentral adalah produsen uang primer atau uang inti.
uang primer atau uang inti, ada yang tahu tidak sih ini uang primer itu apa sih? Ada yang tahu? Apa itu uang primer? Uang primer itu tidak ada yang tahu? Ayo, tahu atau tidak? Ada yang tahu? Ada yang tidak tahu? Apakah ada yang tidak tahu? Uang kartal gak sih, Bu? Nggak tahu, Bu. Iya, siapa? Uang Iya kan, kartal? Bu? Anam, Bu. Anam. Benar, Anam. Jadi uang primer atau uang inti ini adalah uang kartal. Nah, uang kartal itu uang logam dan uang kertas. Nah, jadi bank sentral yang seperti tadi kan, bank sentral yang mengedarkan uang kertas dan uang logam tersebut atau uang kartal. Nah, sedangkan lembaga keuangan atau perbankan adalah produsen uang sekunder. Nah, kalau tadi uang primer itu uang kertas dan uang logam gitu kan. Nah, kalau sekunder itu apa? Kalau sekunder itu apa? Yang dikeluarkan oleh bank umum. Coba kalian mikir, bank umum mengeluarkan apa sih biasanya? Bank umum itu mengeluarkan cek, seperti itu, cek, biliet giro, seperti itu. Jadi, kalau bank sentral yang mengeluarkan uang kertas dan uang logam, nah kalau misalnya bank umum atau lembaga keuangan perbankan lainnya adalah produsen uang sekunder, seperti tadi cek, bil, giro, seperti itu. Nah, bank sentral dan bank umum atau uang sekunder dan uang giral ini, uang sekunder dan uang primer itu saling berhubungan. Karena uang sekunder hanya bisa berkembang karena adanya uang primer. Seperti itu. Nah, kan bank sentral itu yang mengatur bank umum juga kan, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada uang kertas atau uang logam, ceknya untuk mencairkan cek mau pakai apa. Kalau misalnya tidak ada uang kertas sama uang logam seperti itu. Untuk mencairkan ceknya membutuhkan uang logam dan uang kertas seperti itu kan. Itu. Jadi mereka saling berhubungan. Lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ada tingkat inflasi. Ayo, ada yang masih ingat kenapa inflasi tadi mempengaruhi? Ayo. Ada yang masih ingat tadi inflasi pada permintaan dan penawaran uang? Ada yang masih ingat? Tidak ada yang ingat? Kok diam? Tidak ada. Yang inflasi loh tadi, yang awal-awal. Inflasi. Nih, Kayak kalau inflasi, uangnya banyak, Bu. Cuman kalau barangnya inflasi nggak ada. uang beredarnya banyak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya deflasi pada saat uangnya beredarnya dikit. Siapa tadi yang menjawab? Torik. Togurji. Kenapa? Enggak, Bu. Oke, jadi tingkat inflasi atau deflasi tadi. Nah, tingkat inflasi kan terjadi akibat jumlah inflasi itu kan harga barang yang naik. Nah, ini juga terjadi atau saling timbal balik pada jumlah uang yang beredar terlalu banyak, seperti itu. Inflasi jumlah uang beredar terlalu banyak. Nah, deflasi itu pada saat uang beredar itu dikit, nah pada saat harga-harga turun. Seperti itu. Nah, yang kedua tingkat bunga. Tadi sudah ada penjelasannya juga kan, tingkat bunga. Kalau misalkan permintaan uang karena tingkat bunganya ini tinggi menyebabkan permintaan uang turun dan mengakibatkan penawaran uang tuh juga jadi menurun gitu. Karena yang membutuhkan uang juga tidak banyak gitu kan. Seperti itu. Jadi oleh karena itu Bank Sentral mengeluarkan kebijakan. Nah, untuk tingkat bunga, suku bunga, dan uang beredar itu ada di Bank Sentral yang mempunyai tanggung jawab untuk atau wewenang untuk menaik menurunkan suku
suku bunga dan menambah uang beredar seperti itu. Nah, yang selanjutnya tingkat produksi atau pendapatan nasional. Ayo, ada yang tahu ini maksudnya apa? Jadi, untuk mempercepat waktu, pada tingkat produksi atau pendapatan nasional atau pendapatan yang rendah gitulah, pemerintah cenderung memperbanyak uang beredar. Karena tujuannya untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga meningkatkan produksi gitu. Jadi dengan banyaknya uang, pengusaha-pengusaha ya akan berinisiatif lah untuk meningkatkan produksinya seperti itu. Nah, selanjutnya ada tingkat pendapatan masyarakat. Nah, seperti yang tadi yang permintaan juga, semakin meningkatnya pendapatan masyarakat memungkinkan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli gitu kan. Jadi maksudnya kalau tingkat pendapatan masyarakat naik, kegiatan jual beli juga semakin meningkat. Nah, sehingga peredaran uang juga semakin meningkat seiringnya berjalannya kegiatan tersebut. Jadi peredaran uang juga akan meningkat karena tingkat daya beli masyarakat itu meningkat. Nah, selanjutnya ada tingkat harga. Kalau tingkat harga ini, ya penjelasannya hampir mirip-mirip seperti yang di permintaan. Jadi, tingkat harga yang tinggi atau peningkatan harga produk, barang, atau jasa akan berdampak pada meningkatnya jumlah kebutuhan akan penawaran uang, seperti itu. Jadi, kalau misalnya tingkat harga naik, akan membutuhkan lebih banyak uang gitu kan. Jadi, jumlah uang yang beredar juga akan lebih dinaikkan seperti itu. Jadi ya jumlah uang yang beredar itu tergantung juga keadaan perekonomian juga kan Indonesia. Kalau misalnya terlalu dinaikin jumlah uang beredarnya kan juga itu tidak baik. Kalau misalnya jumlah uang beredarnya juga sedikit itu tidak baik. Pokoknya yang berlebihan itu tidak baik. Seperti itu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke? 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 Bu. Oke. Oke, Bu. Oke, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti habis ini kalian ada ya kuis-kuis kecil, tanya jawab aja. Yang jawabnya cepat akan Ibu tandain. Jadi yang pas kalian jawab itu kalian sebutkan nama dulu, nggak boleh jawaban dulu. Harus nyebutin nama. Jadi nama yang pertama kali Ibu dengar yang akan Ibu minta untuk menjawab seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Ya, ngelek. Ya. Ngelek. Kenapa? Ngelek ini ngelek. Tidak ada. Apa? Maaf, suara kamu putus-putus. Ibu tidak tahu kamu bertanya apa. Kamu nanya atau apa? Kamu nanya atau apa? Iya, Anam. Kenapa, Anam? Kenapa, Anam? Oke, Ibu lanjut saja. Kalau misalnya kalian ingin bertanya, misalnya kalian malu atau belum ada yang terlintas pertanyaannya, boleh bertanya di kolom komentar Google Classroom ataupun PC Ibu. Oke, kita masuk ke quiz. True or false. Jadi ini cepet-cepetan ya. Kalian jawab. Misalnya nih yang mau jawab, Vino Bu, Vino. Nah, sebutkan namanya dulu gitu ya. Vino Bu, Vino. Seperti itu. Nah, yang pertama, yang mengatur jumlah uang beredar di masyarakat adalah Bank Indonesia. Itu benar apa salah? Ahmad Zaidan. Ya, Intan. Intan. Iya, Intan. Kenapa, Intan? Coba jelaskan. Mulai. Karena Bank Indonesia yang dijelasin dia mengatur jumlah peredaran uang, Bu, yang tadi Bu jelasin. Benar nggak? Iya, Bank Indonesia
itu yang berwenang dalam mengatur jumlah uang beredar gitu kan. Jadi Bank Indonesia itu mendapat mandat atau ya dikasih wewenang oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan Bu, beneran nilai Bu. tukar. Nah, jadinya mengatur jumlah uang beredar. Ngelek, Mam. Yang lain ngelek nggak sih atau Anam doang yang ngelek? Dong. No, Anam yang ngelek kan. Anam doang Bu, Anam. Yang kedua, Yang kedua, ayo. Sasi Kirana. Benar apa salah? Sumpah Vino Bu, Iya, Vino salah, udah Bu, jawab Sasi Bu, Kirana. Vino. Sasi Kirana. Vino duluan Bu, asli Vino duluan. Sevino-vinonya Vino paling Vino Bu. Asli Vino. Bentar. Oke. Ibu hitung aja, Ibu hitung. 1, 2, 3. Vino. Iya, Vino. Tuh duluan kan, gue duluan emang. Iya, Tidak Vino. mungkin saat inflasi Bank Sentral malah menambah jumlah uang, Bu. Ini kasusnya sama kayak di Zimbabwe beberapa tahun lalu tuh. Beli telur doang, nolnya sampai banyak banget, Bu. Bener kan, Bu? Benar. Vino, mantap sekali Anda. Jos gandos, emang Vino, Bu. Oke. Mantap. Mantap. Vino, kamu tuh bagus ya secara logika. Dari awal ibu ketemu kamu tuh, ibu wow banget sama kamu. Tapi kenapa kamu kalau mengejarkan tugas itu empet-empetan, Vino? Lanjut. Yang ketiga, perubahan pendapatan di masyarakat tidak mempengaruhi penawaran uang. Benar apa salah? Sasi Kirana, Bu. Males. Aduh. Iya, Sasi. Salah, Bu. Karena yang mempengaruhi itu tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan selera masyarakat pada saat itu. Oke, terima kasih Sasi. Jadi, jawabannya itu salah ya. Bentar, Ibu tandain dulu Sasi. Nah, jadi salah karena perubahan pendapatan di masyarakat mempengaruhi semakin tingginya penawaran uang. Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan kan, karena banyak kebutuhan yang dipenuhi, jadi permintaan uang bertambah, penawaran uang juga bertambah. Yang keempat, ayo, benar apa salah? Semakin tinggi tingkat suku bunga. Ya, Vino. Ya, Siva dulu deh. Siva dulu. Pahit banget. Bener bukan, Bu? Nomor 4 benar. Kalau Vino jawabannya apa juga? Benar, Vino? Ya benar lah, Bu. Sudah jelas seperti ini ya di pelajaran ekonomi kelas 10, semakin tinggi suatu harganya semakin tinggi, maka permintaannya akan semakin kurang, Bu. Tingkat suku bunga. Yes, that's right, Bu. Semakin tinggi tingkat suku bunganya, semakin kecil. Dapat nilai lagi lah, Bu. Deh. Iya. Siva sama Vino ya. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya. Uang giral diproduksi oleh Bank Indonesia. Skip. Benar apa salah? Iya, siapa? Salah. Siapa? Ajijah tuh, Bu, Ajijah. Dia mengalami. Ajijah, tadi kamu yang pas lagi absen belum ada ya? Ya, betul. Jadi, apa tadi jawaban kamu, uang giral iya atau tidak diproduksi oleh Bank Indonesia? Tidak, soalnya kan Bank Indonesia tuh biasanya produksinya uang kartal, tapi uang giral tuh biasanya diproduksi sama bank umum, bener gak, Bu? Benar, tadi Bu udah jelasin ya. Iya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Udah ada tandanya ya. Tugas nih. Itu tugas terakhir dari Ibu loh. Ya, Bu. Emang absennya tadi pagi, Bu. Aduh. Bu, Ibu tahu saya, Bu. Tugas lagi, Bu. Iya, terakhir. Kan minggu depan Ibu nggak ngasih tugas. Orang tugasnya udah paling pamungkas, Iyalah, Bu. Ibu udah terakhir nugas. Itu dia, Bu. Tolonglah. Jadi ini terakhir banget. Nah, terakhir kita ketemu juga. Ibu mau foto dong. Ayo buka kameranya. Ayo. Saya belum absen, Bu. Bentar, Bu. Nanti Ibu absen. Ibu absen lagi bagi orang-orang yang belum datang. Oke. Ibu, bentar, Bu. Ibu cantik. Bentar, Bu.
Tadi saya deket kolam ikan, Bu, lagi main gitar, Bu. Bentar, ke atas dulu berseragam. Vino, Foto buat apaan, Bu? Ibu mau screenshot. Kan. Sabarin apa, Bu? Sabarin. Relax, Ibu relax. belum pernah foto sama kalian kan? Padahal kan Gua PKM begini kan enaknya kan sambil ngajar. Saya OTW sekolah nih, Bu. Iya. Sabarin, Bu, sabarin, Bu. Relax. Mau disamperin nggak, Bu? Nih, saya kepeset nyampe nih, Bu. Oh, Argi dekat ya. Wah, saya lebih dekat lagi, Bu. Ya udah cepetan nyalain kameranya. Ayo. Soalnya udah jam 8:30, kalian kan mau ada pelajaran lagi selanjutnya. Jadi Kalem, pelajaran selanjutnya cuma nanyain film doang. Deh, nggak jelas nanyain film doang. ayo Vino, Gavin, Ahmad Zaidan, Yasmin, Iya, Yasmin, bentar, Bu. Irsyad, Buru-buru banget, Ibu. Sabarin, Bu, lagi ngaji. Kirana udah, Argi. Nah, nyala kan cam saya. Mana gitar? Mana kre? Mantap. Kan jatuh. Oke, Bu. Rik, rambut lo kayak ayamnya Butere, Rik. Hah? Hedi. Jadi pada gondrong-gondrong banget teman-teman gue ya. Ya lo dia pakai bando. Lo pikir lo kayak Ki Joko Bodo pakai bando? Daripada kayak ayamnya Butere. Itu ada yang botak tuh, siapa itu? Ada yang botak tuh. Oh, good. Dan Bu, udah siap banget ini, Bu, udah pose, Bu. Iya tadi baru lagi. Ayo nyalain. Jadi. Kok udah banyak yang live ya? Iya, Bu, biarin aja, Bu. udah gitu, Bu. Diajak foto pada malu-malu kali, Bu. Ayo nyalakan kamera. Kok cuma 20 nyala? Ayo nyalain kamera. Udah. Nyalain. Jangan harap deh. Oke, Ibu screenshot. 1. Bentar. Sabarin, Bu, sabarin. Saya udah senyum, Bu, barusan, Bu. Ngomong apa, Bu, ngomong? 1, 2, 3. 3. Ganti gaya. Bu, saya gini doang. Ibu kayak ganti gaya banyak banget, Bu. 1, 2 doang gayanya, Bu. Gini, sama gini. Bu, Ibu coba fotonya kayang, Bu, kayang. Kayang bisa, Bu, kayang. Gak bisa dong. Ayo lagi. 1, 2, 3. Kalian nggak masuk pada gondrong ya? Iya, Bu, jelas, Bu. Nih, lihat ya, Bu, tuh udah kayak jambul ayam. Oke. Sebentar dulu nih, Vino. Sebelum menutup, Vino, ayo coba simpulkan. Oke, bro. Jadi teman-temanku, pada hari ini kita sudah dapat pembelajaran tentang penukaran dan penawaran uang. Permintaan dan penawaran. Yes, that's right, Bu. Permintaan dan penawaran uang. Dan banyak juga yang kita baru pelajari gitu ya, menambah wawasan kita terhadap dunia nantinya. Asik. Amin ya Allah. Nggak lupa. Hehe. Canda Bu. Iya. Nah, terus kita juga bisa tahu tentang inflasi, kita tahu tentang uang giral, uang dan lain-lain lah gitu. Yang tentang uang lah. Siapa yang tidak suka uang? Gitu. Oke, terima kasih Vino. Jangan pergi, Bu. Ini pertemuan terakhir. Bu, gini deh, Bu. Bentar, Bu. Kalau Ibu pergi nih, Bu, Ibu nggak ngajar lagi. Berarti nanti kagak ada yang chat saya, Bu. HP saya sepi lagi, Bu. Tolonglah. Iya, betul. Masa Vino harus diingetin tugas terus sih, Vino? Tugas yang minggu lalu kamu belum ngerjain juga ya? Udah dong. Siapa nih yang belum mengerjakan? Ayo. Ayah. Enggak, guys, bayangin aja, guys. Udah, jam 11 malam nih, lagi main gitar, lagi main. Tiba-tiba ada yang nge-spam. Nih. Gue bilang, tumben gue kagak punya cewek. Kalau ada yang nge-spam, pas gue cek Butere, guys. Apa lu masih mending ngingetin tugas. PTTG, among yuk. Nggak jelas. Aduh. Bu, saya tuh nggak pernah seneng loh, Bu, kalau di chat guru-guru lain, Bu. Cuman Ibu doang, Bu. Asli, Bu. Sama Ibu doang, notif Ibu tuh kayak, wah, Gavin, saya seneng banget, Bu. Bener dah. Spesial. Cuman magang, bukan guru tetap gitu loh. Udah masa magang, Bu. Asli, Soki. Langsung ngajar aja.
Bu kuliah di mana Bu? UNJ kan ya Bu? Iya di UNJ. Oh, udah ketarik udah ke 35 udah ketarik udah. Ibu masuk sininya jalur vote aja Bu gimana? Jalur Nah, apa? bisa tuh. Vote siswa. Voting. Vote siswa jadi Ini kami megang pada Ibu. vote gitu biar Ibu ngajar. Gua kira zonasi. Oh, bisa masuk. Ibu belum lulus, Oh iya, dikit lagi Bu habis lulus. Ya dikit lagi. Semangat. Oke, Ibu tutup dulu. Ibu tutup kan dari tadi. Nah, kalian tetap jaga kesehatan ya. Ini jangan sering-sering nongkrong nih, anak-anak cowok. Gue Ibu pergi cepet banget Bu. Bisa aja Jaga Margaret. kesehatan, rajin Bisa minum aja, Margaret. vitamin. Minum vitamin. Masa harus diingetin Udah juga bisa sih bisa minum ngaret vitamin juga. ya setiap hari. Iya, Albiza sama Gavin nanti Ibu tandain di absen kok. Ibu tandain telat. Terima kasih Bu. Asli Bu. Kan besok masih Google Meet nangis lagi. Tapi masih ada Ibu kan besok? Oh iya besok. Oke, besok ketemu lagi sama Ibu. Iya. Aja Margaret. Besoknya nangis ya. Aja Margaret. Jangan nangis nih. Saya tarik lagi ya nangis ya Bu. Aja Margaret. Oke. Ibu tutup. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo, sebelum menutup. Yang pasti bukan saya. Tolonglah. Saya Bu, saya pimpin doa Bu. Asik Oke, ya. Gavin. Saya tuh orangnya religius banget tau Bu. Bu, Gavin agamanya 5 Bu, susah Bu. Gavin agamanya 5 Bu, demi Allah nggak bohong. Gavin agamanya 5. Oke, Emang- teman-teman. agamanya apa? Nggak apa-apa, Argian. Gavin, ayo Gavin. Siap Bu. Baiklah teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk hari ini, hari terakhir pelajaran ekonomi dari Ibu Tere yang kita semua pasti sedih. Parah. Sebelum berdoa kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tere yang telah membimbing Sama-sama. Ibu, makasih banget nih Bu. selama beberapa bulan ini. Nggak terasa cepet banget gitu. Bola pun jatuh. Iya. Mari kita berdoa supaya pelajaran yang hari ini akan bermanfaat bagi kita ke depannya, dan kita mendoakan juga untuk Bu Tere semoga sukses ke depannya dan bisa menjadi Amin ya Allah. baik. Amin ya, dan semoga kita ketemu lagi sama Bu Tere di masa depan. Di magang-magang selanjutnya ya. Besok kita Sampai ketemu hari Jumat. Sampai bertemu di magang-magang selanjutnya. Ayo Gavin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Tere. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa Kalau lulus ya biar magang terus. Parah banget. Sebentar.